Halo, perkenalkan nama saya Citra Putri Sinaga. Saya dari kelas HK 21A1 dengan NIM 442110101. Saya dari program studi hukum dengan mata kuliah hukum pidana dengan dosen pengampu Bapak Trias Saputro, SH, MH. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang percobaan penyertaan, gabungan, dan pengulangan tindak pidana. Yang pertama yaitu percobaan dalam tindak pidana. Percobaan melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Dalam pasal 53 ayat 1, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua yaitu maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam percobaan dikurangi sepertiga. Yang ketiga yaitu jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 yaitu mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Dalam pasal 53 maupun 52 tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan atau fogging. Ahli hukum pidana memberikan definisi percobaan. Yang pertama, generally, percobaan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa atau keberhasilan mewujudkannya. Yang kedua, outrage, yaitu percobaan itu upaya tanpa keberhasilan. Yang ketiga, pompe, tindakan untuk mewujudkan hal yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan, namun tindakan tersebut tidak berhasil mewujudkan tujuan yang semula hendak dicapai. Yang keempat yaitu Jonkers, yaitu mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu tapi tidak tercapai. Yang kelima, Wirjono Projo Dikoro, yaitu suatu usaha mencapai tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Syarat-syarat perbuatan dikatakan sebagai percobaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 53 KUHP ada 3. Yang pertama, adanya kehendak dari pelaku. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Menurut Jonkers, setidaknya ada 2 alasan mengapa percobaan perlu diancam dengan pidana. Yang pertama yaitu pemberantasan kehendak yang jahat yang terdapat pada perbuatan. Yang kedua, memberikan perlindungan hukuman atas ancaman bahaya. Terus selanjutnya ada penyertaan atau deal naming. Perbuatan pidana tidak selalu dilakukan hanya seorang, namun terkadang dapat juga oleh beberapa orang. Terdapat unsur-unsur penyertaan antara lain. Yang pertama, pelaku atau suruhan, menyuruh melakukan, turut melakukan, menggerakkan, membantu melakukan. Dasar hukum penyertaan diatur dalam pasal 55, 56 KUHP. Ancaman pidana penyertaan dan pembantuan diatur dalam pasal 57 KUHP. Yang ketiga ada perbarengan perbuatan pidana atau konkursus. Dalam doktrin hukum pidana terdapat 2 macam perbarengan atau konkursus. Yang pertama itu perbarengan perbuatan pidana idealis atau konkursus idealis. Yang kedua, perbarengan perbuatan pidana realis atau konkursus realis. Yang terakhir ada pengulangan perbuatan pidana. Pengulangan terjadi apabila seseorang melakukan
suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Terdapat dua sistem tentang residiv. Yang pertama, sistem residiv umum, yakni setiap pengulangan perbuatan pidana yang tidak harus sejenis dan tidak ada batas waktunya. Yang kedua, sistem residiv khusus, yakni setiap pengulangan terhadap perbuatan pidana yang sejenis dalam kurun waktu tertentu. KUHP tidak mengatur tentang sistem residiv, namun KUHP tidak mengatur tentang sistem residiv umum, namun mengadopsi sistem residiv khusus diatur dalam pasal 486, 487, dan 489 KUHP. Demikian yang dapat sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.